A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sisterilah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, selalu kita limpahkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW atas berkah dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam majelis yaitu Laptop Muslimah yang diselenggarakan oleh HIMPAS, Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana IPB University. Sebelum memulai, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Sukmandrawati, merupakan mahasiswa Magister Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman IPB University. Hal ini akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah hari ini bersama Alhamdulillah hari ini berhasil mengundang narasumber yang luar biasa yang sangat menginspirasi yaitu Mbak Nurani Istiqomah PhD dengan tema yaitu disertasi dapur dan dakwah jejak PhD Mom di Jepang. Sebelum memulai, alangkah lebih baik kita mulai dengan mendengarkan tilawah yang akan disampaikan oleh Mbak Anissa Sari. Kepada Mbak Sari dipersilakan. Baik, izin ya teman-teman semua, Mbak. Saya akan membacakan Quran surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10. Jadi monggo bagi yang sedang sholat ya tidak berhalangan, boleh dibuka juga Al-Qurannya, Quran surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
Dan kami benar-benar akan menjadikan pola apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-Rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Sadaqallahul Adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mbak Sari atas tilawahnya. Semoga membawa keberkahan untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana nih kabarnya, Mbak sekalian? Semoga sehat-sehat semuanya. Dan apakah sudah siap untuk menerima informasi atau insight dari narasumber kita gitu ya? Yang mana eh, kita tahu bahwa topik yang kita bahas terkait hari ini yaitu adalah terkait disertasi dapur dan dakwah jejak PhD Mom Jepang. Yang mana kita tahu bahwa semua peran itu apa ya, kalau bisa dibilang suatu hal yang berat gitu ya. Tapi ya Masya Allah ada Masya Allah ada satu inspirasi dari Mbak Nurani Istiqomah yang akan membagikan cerita pengalamannya bagaimana menghadapi eh, perjuangannya sebagai PhD Mom di Jepang. Langsung saja kita mulai. Kita sapa dulu narasumber kita, Mbak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya suaranya deh? Terdengar. Gimana? Alhamdulillah. Sehat ya Dew ya dan teman-teman yang lain. Semoga Benar. sehat semua. Ya, sehat semua, Mbak Rani. Mbak Rani, sehat, Mbak, di sana, Mbak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya eh, cukup senang mengundang Mbak Rani di sini karena Alhamdulillah Mbak Rani merupakan lulusan dari Tsukuba University Jepang, yang mana dengan beasiswa Max Scholarship. Nah, nanti mungkin Mbak Rani bisa sharing pengalamannya. Langsung saja saya serahkan ke Mbak Rani. Kepada Mbak Rani, saya dipersilakan, Mbak. Oh, hai. Kita coba share screen ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada aku ya malah. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, di hari yang insya Allah berkah hari ini ya, Jumat yang barok gitu ya, yang berkah. Kita di sini insya Allah berhimpun ya, berhimpun untuk sedikit berbagi gitu ya tentang bagaimana sebenarnya di sini ini juga sih ya eh, mencurahkan kali ya, mencurahkan lah ya, lebih ke mencurahkan apa sih yang sebenarnya kita rasain gitu ketika kita pengen jadi muslimah yang benar-benar powerful gitu ya. Insya Allah semuanya di sini punya semangat yang sama gitu ya untuk menjadikan gimana sih jadi muslimah yang powerful gitu ya, dan kira-kira harus kayak gimana aja gitu ya, dan dengan berbagai peran ya, multi peran yang dijalankan sebagai ibu, sebagai student ya, dan sebagai pendakwah juga gitu ya, berdakwah. Hai, jadi insya Allah yang di sini mungkin mayoritas student kali ya Dewi ya. Benar, Mbak Rani. Sudah, Mbak. Insya Allah ya. Jadi mungkin kurang lebih eh, apa kita relate banget ya, Insya Allah. Jadi kita saling berbagi gitu ya, gimana sih kehidupan jadi student, juga ngurus keluarga ya, baik sebagai anak maupun sebagai istri gitu ya. Dan mengurus dakwah juga, mengurus studi juga, itu bagaimana gitu ya, seluk-beluknya. Hai, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin untuk sebelum mulai, kita coba brainstorming dulu kali ya, teman-teman. Bisa ambil kertas ya dan alat tulis ya. Kita buat kayak tiga gambar gelas dan satu botol gitu ya. Dan sebuah botol ya. Jadi dan di tiga gelas itu kita tulis keluarga ya.
terus studi sama dakwah gitu ya. Kemudian di botol itu kita tulis me time gitu ya. Jadi tadi yang di gelas keluarga, studi dan dakwah, coba kita tulisin misalnya 3 target dari masing-masing gelas gitu ya. Misalnya target keluarga eh, apa namanya? Tahun depan umroh sekeluarga misalnya gitu ya. Nah, atau target keluarga setiap habis maghrib ada apa tilawah bersama gitu ya sekeluarga kayak gitu itu boleh ditulis di target keluarga. Kemudian di target studinya apa, misalnya tahun ini lulus atau tahun depan lulus gitu ya, atau target dakwahnya apa gitu ya. Dan kemudian di botol yang me time ya, Mbak boleh tulis tentang apa kegiatan me time yang bisa dilakukan atau ibadah khusus apa yang Mbak biasanya lakukan ya saat me time gitu. Baik, mungkin kita kasih waktu beberapa menit ya untuk melakukan ini. Ini, bentar. Ini mirroring ya. Hai, oke. Mungkin Dewi ikutan juga ya. Biar Siap. seru. Ya, hai. Sorry. Kita balik dulu. Gimana sih? Ini backnya. Hai. Ya, mungkin ada waktu 5 sampai 8 menit mungkin ya buat nulis dulu yang target yang tadi. Oke. Ada. Oh, ya. Hai, ditunggu ya. Hmm. Hmm. Oke, 10 menit nih. Mungkin nanti saya minta ada apa namanya 3 orang kali ya untuk presentasiin apa kira-kira yang dituliskan gitu ya atau yang diplanningkan di brainstorming ini. Tuh. Atau udah ada yang selesai, Mbak, silakan. Cepet ya. Mm-mm. Boleh kalau udah ada yang selesai ya. Mungkin Mbak siapa ya? Mbak Dewi ya, Mbak Dewi Susilowati. Sudah selesai kah? Boleh di-share mungkin Mbak. Kira-kira apa tuh? Belum, Mbak. Ya, belum. Boleh Bapak sekalian kalau udah selesai ditulis di chat mungkin. Atau mau langsung diskusi sama Pak Rani nih? Boleh, boleh. Mantap, mantap. Sok dari Dewi dulu deh, silakan. Wih, Hmm, baru yang lain. boleh Mbak Rani.
Ya. Ini apa? Langsung Ah, dibacakan. ah, ah. Ya langsung dijelasin aja. Ya, Bismillah. Kalau target keluarga ya, Mbak Rani. Kalau Mm-mm. target keluarga yang terdekat mungkin pingin lebaran bersama. Lebaran bersama, Mm-mm. kemudian jangka panjangnya pingin umroh bersama. Bismillah, semoga ada rezekinya. Mm. Kemudian mungkin dewasa ini pengen liburan bareng keluarga gitu, karena ngerasa waktu itu kok cepet banget gitu. Hmm. Terus kalau studi, Mbak, kalau studi, Bismillah, semoga bisa lulus S2 ini dengan tepat waktu. Kemudian eh, Amin. semoga juga bisa publish jurnal gitu dengan lancar karena drama. Waduh, Masya Allah lah. Kemudian Mm-mm. lanjut, yang terakhir adalah pengen lanjut studi lagi, Bismillah. Ya, Masya Allah. Kemudian kalau dakwah, alhamdulillah sekarang sudah bergabung bersama Himpas gitu ya, dan bersama tim kemuslimahan di sini. Semoga proker-proker kemuslimahan ataupun semua program kerja Himpas dalam bidang dakwah bisa berjalan dengan lancar. Amin. Mm. Kemudian yang kedua, pengen targetan karena sekarang bulan Ramadan ada program dari Himpas One Day One Juice, itu super pasti Mbak, Mm-mm. itu insya Allah semoga istiqomah hingga akhir. Kemudian yang ketiga Amin. adalah pengen ngajar ngaji sih Mbak sama anak-anak terdekat gitu. Mm-mm. Ya demikian. Mm. Masya Allah. Terus me time-nya apa tuh, Deo? Wah, me time-nya ngobrol sih Mbak, diskusi sama orang yang dijumpa. Oh, berarti ini ya, Dewi mungkin ekstrovert ya. Senangnya kalau ketemu ngobrol, itu me time-nya ya. Ya, Richard, Itu alhamdulillah. ngecharge energinya ya, Masya Allah. Oke, oke, oke. Mm, Hai, satu lagi mungkin ya, boleh silakan. Mbak, silakan. Yang udah ready? Boleh, boleh, boleh. Ini mau minum? Mau tunjuk apa? Mau ditunjuk apa menunjuk diri nih? Boleh saya coba ya Mbak. Ini ada Mbak Intan mau sharing Mbak? Ya. Oh iya iya. Iya, boleh. Atau oh iya baik Mbak Intan atau Oh iya. Mbak Dewi nih, sama-sama Dewi. Boleh Mbak Oh, Dewi? Mbak Dewi Susilo. Mati. Mm-mm. Em, saya bacakan aja kali ya. Ya boleh boleh dibacakan aja Mbak. Em, Mungkin untuk yang keluarga, eh, pertama, ini target ya. Iya. Targetnya umroh bareng suami yang pertama, terus yang kedua plesir bareng keluarga besar. Biasa pengennya sih sering camping gitu ya. Oh, Terus itu camping ya, Mbak Dewi. iya buat healing. Hmm, Terus yang ketiga, semoga promilnya lancar gitu. Insya Allah. Ini kita doain ya. Terus, amin. Em, Kalau Hmm, studi untuk yang pertama, semoga penelitian tahun ini selesai. Insya Allah. Terus yang kedua, semoga ada kejelasan dan studi nanti yang double degree-nya di Jepang lancar. Oh, Karena Masya ini Allah. Di mana, Mbak? iya, ini lagi proses reach out supervisornya yang di Jepang, Mbak. Doakan ya, Mbak. Masih Masya belum ada Allah. kejelasan. Lancar ya. Di sini? Amin. Bukan. Di Hokkaido, Mbak. Oh, Hokkaido deh. Oke, oke, oke. Dingin banget ya. Iya. Dingin banget. Terus yang Oke. ketiga, Terus apa lagi? em, target semoga publikasi artikel nanti lancar semuanya. Amin. Hmm, Amin. Kemudian untuk dakwah,
Semoga proker kemuslimahan Himpas berjalan dengan lancar, aman, damai, dan memberikan impact yang sangat nyata seperti itu. Terus yang kedua, semoga siar yang Himpas, yang kemuslimahan Himpas nanti yang di media sosial juga ikut berkembang dengan pesat. Yang ketiga, eh, semoga nanti kebetulan saya lagi bikin komunitas seperti itu untuk ibu-ibu muda. Nah, semoga itu juga lancar dan berjalan dengan sukses seperti itu. Kalau me time biasanya kumpul bareng keluarga sih. Oh, Masya Allah. Hai, hai. Itu Mbak, terima kasih. Hai. Jazakillah khairan, Mbak Dewi. Berarti dua Dewi tadi ya, kita tahu target-target dan Betul. apa namanya, eh apa jenis target keluarga, studi dakwah, dan me time-nya gitu ya. Masya Allah. Jadi ini berkaitan ya sama materi yang kita akan dengarkan hari ini gitu ya. Insya Allah yang kita akan berbagi sama-sama. Kalau apa Mbak juga ada apa mau menambahkan juga silahkan nanti ya insya Allah. Hai, jazakillah khairan Mbak Dewi Susilo dan Mbak Dewi Sukma ya. Baik, kita lanjutkan insya Allah. Mungkin sebelumnya eh, bagusnya kita bertaaruf dulu kali ya, pertama introduction. Ya jadi saya Nurani Istiqomah ya. Ini IG-nya Mbak Dia atau di follow nanti saya follow back. Kalau misalnya apa pengen temenan dan kita tetap keep in touch gitu ya insya Allah. Dan saya S1 di Unpad ya, biologi, kemudian master dari 2018 sampai 2020 itu di Tsukuba ya, medical science, terus lanjut di doktoralnya gitu ya, 2020 sampai 2024 sama di medical science di lab yang sama, metabolisme and endocrinology gitu ya. Hai, dengan beasiswa Max dari master sampai PhD, Alhamdulillah. Jadi kalau di medical emang S3-nya itu 4 tahun ya, nggak 3 tahun gitu. Programnya emang 4 tahun. Selanjutnya, ya jadi di sini mungkin apa namanya, salah satu poin yang kita bahas itu kan keluarga gitu ya. Jadi saya mau highlight sedikit tentang sebuah janji Allah gitu ya. Dan hadis yang dimana mengatakan bahwa menikah itu adalah membuka pintu berkah gitu ya. Karena apa? Karena nikahkanlah yang masih membujang di antara kamu ya di Quran surat An-Nur ayat 32. Jika mereka miskin ya, maka Allah akan sorry. Maka Allah akan eh, memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Gitu ya. Jadi di sini eh, insya Allah apa Mbak-mbak ketika apa yang sudah menikah maupun yang akan menikah gitu ya, kita sama-sama eh, memulai dengan mindset membentuk keluarga atau menikah itu adalah membuka pintu keberkahan gitu ya. Dan ada juga hadis yang menambahkan bahwa 3 golongan yang berhak mendapatkan pertolongan Allah, salah satunya adalah orang yang menikah, yang ingin menjaga kesucian dirinya ya. Hadis riwayat An-Nasa'i gitu ya. Jadi apa namanya? Insya Allah dengan apa menikah gitu ya. Dan saat ini saya juga punya 2 anak gitu ya. Dan terasa gitu, Mbak. Mungkin Mbak juga merasakan gitu ya. Dengan pernikahan itu banyak pintu-pintu itu terbuka gitu ya. Bahkan alhamdulillah kami di usia 30 juga bisa menyelesaikan studi doktoral bersama gitu ya dengan tepat waktu ya. Juga berangkat haji dari Jepang gitu tahun lalu gitu. Baik, jadi insya Allah semoga kita bukan bagian dari yang percaya marriage is scary gitu ya. Ya, jadi apa namanya kita berpikiran positif bahwa eh, keluarga itu adalah salah satu bentuk pintu keberkahan dan salah satu amanah atau peran kita yang paling utama ya. Baik, kemudian, nah di sini saya juga ini tentang life journey ya. Jadi saya tuh berusaha juga gitu ya. Dan semoga muslimah-muslimah di sini juga ya berusaha seproduktif mungkin ya, as productive as we can gitu ya. Jadi selain melakukan studi ya, saya juga membina gitu ya, membina kelompok-kelompok
mentoring ya, atau kelompok pengajian muslimah gitu ya, dan juga mengajar ya TPA maupun tahsin gitu ya. Ada nah ini mengajar tahsin gitu ya, mengajar tahsin, mengajar anak-anak TPA gitu ya. Lalu ini ada Dewi juga kebetulan waktu ke Jepang ya, jadi apa namanya dan Rara waktu itu anak IPB yang ke sini itu, dan apa juga berkomunitas gitu ya, berorganisasi biar kita tidak merasa sendirian gitu ya. Dan manusia kan makhluk sosial, jadi emang sudah fitrahnya mencari kelompok gitu ya, sehingga hidupnya insya Allah akan lebih dimudahkan gitu dengan kelompok-kelompok itu. Dan juga tetap ya berinteraksi, berteman dengan teman-teman yang ada di sini juga gitu. Dan ya ini ya kurang lebih kehidupan kita saat dua-duanya jadi PhD couple ya, Masya Allah. Rapat seminar progress meeting itu kadang bawa anak gitu ya, ketika misalnya dia lagi sakit jadi nggak bisa masuk daycare gitu ya, jadi ya sambil mangku rapatnya, terus abinya juga kadang sambil berangkat juga ngasuh dulu gitu ya, sama kita dua-duanya ganti-gantian aja gitu, Masya Allah gitu. Nah, mungkin ya sekilas tentang kami di sini. Kemudian sorry. Oke, ya. Ya, jadi mungkin ini adalah beberapa items ya, atau kategori ya. Kenapa sih muslimah itu dibilang powerful gitu ya? Yang pertama adalah muslimah sebagai madrasatul ula gitu ya. Jadi seorang muslimah adalah pendidik pertama generasi mendatang ya. Jadi bahkan teori-teori yang misalnya Ghazal Fikri gitu ya, atau yang perang-perang pemikiran itu, bahkan target utamanya yang pertama adalah perempuan gitu ya, karena perempuan itu madrasatul ula, pendidik pertama. Jadi ketika ibunya atau istrinya itu berantakan gitu ya, pasti anak-anaknya pun dan keluarganya pun akan ikut berantakan gitu ya. Jadi mereka sangat tahu bahwa pendidik pertama generasi mendatang adalah seorang ibu ya, seorang istri, seorang perempuan gitu ya. Jadi di tangan ibu lah karakter ya anak, akidah dan akhlak seorang anak itu dibentuk. Ya, jadi jika dan alhamdulillah di sini banyak yang sedang studi juga ya, dalam studi sekolah tinggi dan sebagainya. Jika ibunya berilmu ya, kita harapkan kita nggak hanya bisa mengajarkan anak-anak kita ya. Jadi anak-anak kita pun nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya orang nanya kenapa sih kamu sekolah tinggi-tinggi, ya jawab aja biar anak kita juga punya role model, nggak jauh, nggak usah cari role model siapa gitu ya yang penemu nggak usah cari role model CEO atau apa, tapi ibunya sendiri bisa jadi role model untuk dirinya gitu ya. Saya mau jadi kayak ibu saya kayak gitu. Itu udah cukup, jawaban kayak gitu dari anak kita insya Allah sudah cukup gitu ya. Mau kemana deh? Ya ada sana. Ini kita mana Mira? Gila punya apa tuh? Bentar ya. Maaf ya agak demam memang anak saya hari ini yang kedua. Hai, jadi ya tadi ya, jadi kalau ibu berilmu dia nggak hanya bisa ngajarin anaknya gitu dengan ilmunya, tapi dia juga bisa menjadi teladan buat anaknya. Jadi anaknya nggak perlu jauh-jauh lagi nyari teladan keluar gitu ya, ada keluar rumah. Hai, kemudian muslimah juga sebagai pemegang kunci surga ya. Sebagai anak dia menjadi jalan surga buat ayahnya, sebagai istri jadi penyempurna agama suaminya gitu ya. Dan sebagai ibu surga ada di bawah telapak kakinya. Bahkan Rasulullah menyebutkan umi ya, umuki ya. Jadi ada 3 kali ibumu, ibumu, ibumu dan eh, ayahmu gitu ya. Jadi segitu berharganya ya, segitu tingginya kedudukan ibu gitu ya di mata Rasulullah juga gitu. Kemudian muslimah juga sebagai penolong dakwah ya. Kalau kita tahu penguat Rasulullah saat pertama kali mendapatkan wahyu gitu ya, bukanlah seorang yang panglima atau apa, tapi dia pulang ke rumah
menghampiri istrinya ya, Khadijah binti Khuwailid ya, yang memberikan dukungan fisik, menenangkannya gitu ya. Lalu banyak sekali sampai kita tahu kisahnya Khadijah itu sampai apa air susunya keluarnya darah gitu ya, bukan susu lagi, dari orang yang begitu kaya gitu ya. Banyak sekali pengorbanan yang ia berikan gitu ya, dari kaya sampai nggak punya apa-apa lagi gitu, semuanya diberikan untuk dakwah gitu ya. Jadi selain ngasih dukungan fisik, mental dan pengorbanan harta gitu ya dari Khadijah radhiyallahu anha. Nah, jadi apa namanya? eh, Seorang muslimah itu udah terbukti jadi pilar utamanya tegaknya dakwah Islam dari sejak awal gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kehormatan yang harus dijaga. Jadi ibarat permata gitu ya. Jadi eh, syariat hijab atau aturan pergaulan itu bukan untuk mengekang perempuan gitu, tapi untuk memuliakan, melindungi wanita ya agar tidak dipandang rendah. Sebagaimana kaum-kaum terdahulu ya. Kalau orang terdahulu itu kan wanita kayaknya rendah banget, bahkan ada yang dikubur hidup-hidup ketika lahir gitu ya. Alhamdulillah Islam datang dan memperbaiki itu. Nah, kemudian ya, pasti di sini mostly semuanya multi peran ya. Jadi ibu atau jadi anak di keluarga, kemudian jadi ikut harus studi juga gitu ya. Sambil belajar, ada yang belajar yang mungkin sekolah S2, S3 yang degree atau yang non degree gitu ya dengan language school atau apa gitu ya. Nah, semuanya kategorinya belajar insya Allah tolabul ilmi ya. Jadi berdakwah dalam kesibukan ini ya. Ada satu hadis yang sangat menenangkan hati kita gitu ya. Kenapa bisa menenangkan? Karena Allah udah janji gitu ya. Iya, hati-hati ya Hiram. Salim dulu, oke. Bye-bye. Iya, iya. Coba kita Ya, ada salim juga. tapi dulu. Ya. Malam. Ya. Jadi Ya, dia pergi dulu ya. ya. Saya ada. Ya, jadi Dia mau cepet-cepet. ya. Malam. Adik, Iya, iya. di sini ya. Ini sini dulu ya. Ya. Bye. Ya. Jadi apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan mempekerjakannya ya. Ini sangat bagus ya, Masya Allah. Jadi kadang mungkin kita bingung kayak, kenapa sih kok aku sibuk banget kayaknya ya urus ini, urus itu, urus ini. Kayaknya waktu buat diri sendiri habis gitu. Atau waktu buat eh apa santai-santai habis gitu ya. Nah, ternyata itu adalah bentuk Allah cinta sama kita gitu ya. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada kita, ternyata Allah banyak mempekerjakan kita, malah menyibukkan kita gitu lah ibaratnya. Lalu para sahabat bertanya gitu ya, bagaimana Allah mempekerjakannya? Beliau menjawab, Allah memberinya taufik untuk beramal soleh sebelum matinya ya. Jadi hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi ini semoga menjadi pengingat kita ya ketika kita lelah dengan harus berorganisasi, harus ngurusin orang lain, harus peka terhadap permasalahan di sekitar kita gitu ya. Nah, itu ternyata keberkahan yang diberikan Allah buat kita. Artinya itu kita dapat taufik ya. Jadi yang pertama tadi ketika kita sibuk itulah bentuk penjagaan dari Allah atau protection ya dari Allah. Jadi ketika kita sibuk malah kita nggak punya ruang untuk maksiat atau berpikir yang sia-sia gitu ya. Atau melakukan hal yang sia-sia misalnya cuma scrolling aja seharian. Jadi ketika misalnya sibuk rapat ini itu ternyata itu menghindarkan kita dari scrolling hal-hal yang nggak jelas gitu misalnya seharian ya, atau godaan mental. Sekarang kan banyak mental issue ya yang sering muncul saat stres gitu ya, orang stres. Nah, itu ternyata dengan kesibukan itu bisa berkurang gitu, Masya Allah. Kemudian itu adalah tanda taufik ya, sebagaimana hadis ini sebutkan gitu ya. Jadi taufik itu pertolongan khusus dari Allah ketika Allah tahu kita mampu dan kita dijadikan teladan gitu ya. Jadi orang itu bisa melihat kita itu produktif dengan multi peran kita, namun kita tetap peduli dengan umat gitu ya. Jadi ini adalah bukti bahwa Islam itu tidak menghambat kemajuan ya. Kemudian orang yang aktif dalam dakwah itu adalah
umat yang terbaik atau khairu ummah ya. Jadi dan investasi waktu yang berkah. Percayalah ketika kita memudahkan urusan saudara kita gitu, kita berdakwah, kita peka nih terhadap ke masalah yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Kita ikut bantu gitu ya. Nah, itu ternyata dengan menolong saudara kita itu eh, Allah yang akan menolong urusan kita gitu ya. Jadi hikmahnya suatu hari nanti gitu ya kita akan tahu bahwa Allah yang akan mengurusi anak-anak dan urusan rumah tangga kita dari jalan yang tidak disangka-sangka ya. Jadi apa namanya? Banyak banget figur-figur yang udah saya apa amati gitu ya. Kayaknya orang tuanya sibuk deh berdakwah, tapi anak-anaknya bagus-bagus semua ya. Ternyata bukan jadi yang aneh-aneh gitu. Oh, ternyata ada cara Allah, ada tangannya Allah gitu ya untuk apa tadi melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Ternyata Allah yang ngurusin anaknya dan rumah tangganya itu, masya Allah gitu ya. Jadi apa itu sebuah investasi waktu yang berkah dari kita ketika kita aktif berdakwah. Kemudian ini adalah persiapan untuk husnul khatimah ya. Jadi di kata-kata hadis ini beramal soleh sebelum matinya ya, artinya adalah menunjukkan bahwa kesibukan dalam amal soleh adalah jaminan akhir hayat yang baik gitu ya. Jadi ketika terus beramal soleh itu merupakan jaminan kita artinya memiliki akhir hayat yang insya Allah baik gitu ya ketika kita sibuk juga dalam amal solih ya jadi ibu mahasiswi maupun pengemban dakwah paket lengkap amal solih ini insya Allah yang akan kalau kita jalani dengan ikhlas ya ini insya Allah menjadi wasilah kita untuk meraih husnul khatimah ya. Baik, lanjut. Nah, kemudian strategic planningnya apa? Saya coba bagi dalam 3 yang paling urgent ya, yaitu time management, energy management, sama skala prioritas. Jadi kalau time management mungkin mbak-mbak semua udah punya ya, maksudnya kayak gimana sih cara bagi zona waktunya untuk ibadah, studi, urusan rumah, dakwah, dan istirahat gitu ya, atau energi manajemen kita. Strategi yang dibuat itu bukan menuntut kesempurnaan ya, tapi kita berikan ruang buat diri kita juga untuk bernapas gitu ya. Kemudian skala prioritas ya, kaidahnya kita mendahulukan yang wajib di atas yang sunnah dan lalu mendahulukan yang mendesak di atas yang longgar. Kalau kita breakdown satu-satu, yang pertama mungkin dari skala prioritas ya. Jadi sebagai ibu rumah tangga yang sudah berkeluarga, pelayanan terhadap suami dan anak adalah kewajiban yang utama. Itu harus kita pahami sama-sama. Jadi ketika bentrok, kita bisa tahu kalau kewajiban utama kita jadi ibu gitu ya. Ya semoga ini bisa dipahami bersama gitu. Jadi ikhlas menjalaninya ketika sesuatu tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya. Kita di hati kita baik-baik saja gitu. Nggak merasa eh, apa? Nggak merasa apa ya? Terenggut gitu ya. Jadi karena kita tahu bahwa pelayanan yang kepada suami dan anak adalah kewajiban utama ya. Jadi kita pastikan juga setiap kita kemanapun gitu ya, ridho dari suami itu didapatkan gitu ketika kita melangkah keluar ya. Atau ketika belum berkeluarga, tanya sama orang tua dulu gitu ya, tanya sama ayah sebagai kepala keluarga gitu ya. Jadi kalau udah ridho untuk keluar rumah, insya Allah aman gitu ya. Kemudian yang kedua kuliah. Nah, ini kan amanah akademik ya dan tolabul ilmi yang kita harus pahami adalah jangan lupa ini memiliki batas waktu atau deadline gitu ya. Jadi tidak ngeremehin juga gitu ya. Dan yang satu lagi dakwah yang apa ini adalah kewajiban kolektif ya. Jadi sebagaimana Allah udah memerintahkan juga kita nggak boleh soleh sendirian. Kita harus soleh sama-sama untuk beramal jama'i. Jadi kuncinya juga kualitas bukan hanya kuantitas ya. Jadi apa namanya? Kunci dari prioritas ini juga bisa kita apa delegasikan dan komunikasikan misalnya ke urusan rumah tangga gitu ya. Kita komunikasi dengan baik sama suami, kemudian delegasi tugas yang baik juga gitu. Ini contohnya foto yang saya attach di sini ya. Ini apa orang tua saya, ibu mertua dan ibu saya gitu ya waktu datang sini. Dan ini daycare Hero gitu ya, anak saya yang pertama. Jadi kita apa namanya? eh, saya delegasikan gitu ya salah satu tugas ketika siang hari apa mengurus anak itu kepada daycare gitu ya itu baik itu nggak apa-apa gitu ya ketika maksudnya kita jangan sampai kayak oh nggak boleh anakku nggak boleh dipegang siapa-siapa misalnya berpikir kayak gitu itu sebenarnya kurang bagus gitu ya jadi
apa namanya, kita tetap produktif, tapi kita juga nggak apa ya, nggak skeptis gitu ya dengan mendelegasikan tugas kita itu baik-baik aja sebenarnya asal tetap kita ada peran kita juga gitu buat apa eh, pertumbuhan anak gitu. Dan ini salah satu contohnya ya. Jadi waktu saya studi gitu, alhamdulillah kami dapat fasilitas daycare ya. Kalau di Jepang ini free ya untuk student karena dua-duanya student juga orang tuanya. Jadi Hero itu dari pagi sampai sore ada di daycare. Saya pulang lab biasanya saya jemput. Apa deh? Ya Hiro ke masjid sama Abi nah sholat Jumat. Ada di rumah. Sebentar ya, sebentar. Oke. Ya, jadi mendelegasikan tugas itu salah satu apa namanya eh keutamaan ya biar kita juga nggak sendiri nggak burn out gitu. Kemudian komunikasi juga apa komunikasi sama suami itu juga harus baik gitu ya. Jadi ada pembagian tugas dan sebagainya gitu. Jadi juga jangan sampai kayak stres sendirian gitu. Kemudian apa namanya eh, kita juga penting untuk menunjukkan wajah muslimah yang produktif gitu ya. Baik, bukan yang males-malesan, banyak excuse gitu ya. Kemudian untuk time management, ya jadi mungkin ini adalah salah satu contoh ya. Jadi apa namanya, misalnya pada waktu dini hari atau subuh itu kita fokus ibadah. Ya jadi saya biasanya anak-anak masih tidur ya jam segini gitu ya. Jadi belum banyak kegiatan waktu pagi ini bisa fokusin ibadah. Ini namanya waktu tenang gitu ya. Jadi misalnya eh, apa kelarin dulu target amalan yaumiyahnya atau baca materi-materi gitu ya pas pagi itu kan karena otak lagi bagus-bagusnya ya. Kemudian pas pagi awal gitu ya persiapan apa mau ke lab, mau ke sekolah, mau ke apa namanya kantor dan sebagainya gitu ya. Jadi urusan rumah yang kita utamakan gitu ya. Jadi kita setiap di time zone gitu ya di setiap zona waktu ini kita punya fokus kegiatan nggak semuanya diontrokin satu gitu ya. Jadi pas pagi mungkin kita bisa fokus ke urusan rumah dulu gitu ya. Jadi misalnya eh, kita bikin juga kayak misalnya biar mudah gitu ya, food prepnya seminggu sekali aja gitu ya. Biar masak itu nggak butuh lama-lama gitu. Misalnya cuma butuh manasin aja di microwave gitu. Jadi saya biasanya cuma masak waktu weekend gitu ya. Jadi pas weekdays udah tinggal manas-manasin aja gitu. Atau tinggal belanja lagi bahan gitu. Jadi nggak habis banyak waktu di dapur. Jadi banyak yang eh, terhandle juga gitu. Kemudian waktu produktif ya dari pagi sampai sore itu kita apa namanya optimalkan gitu ya kuliah, organisasi maupun dakwah gitu ya. Misalnya kita udah buat to-do list seharian nih hari ini ada 5 kegiatan yang ini harus optimal semua harus selesai dalam waktu ini gitu ya. Dan apa namanya eh, kalau misalnya dan nggak ada apa pengalih gitu ya. Misalnya tiba-tiba ke supermarket dulu kali ya lihat-lihat ini. Nah, itu pengalih gitu ya. Jadi sedangkan yang ini belum kelar gitu pada hari tersebut waktu produktifnya. Jadi ini dibuat fokusnya itu adalah 3 hal ini untuk waktu produktif. Ya, kemudian malam kita fokusnya untuk family time dan istirahat ya. Jadi yang sudah nikah bisa fokus pada anak dan suami ya. Kalau belum bisa fokus pada dirinya sendiri ya untuk istirahat gitu ya dan hindari gadget saat apa waktu bonding ini agar maksimal gitu ya. Kemudian eh, apa namanya? Ini penting juga bahwa jangan satukan tugas-tugas serupa gitu ya. Contoh balas chat atau koordinasi organisasi gitu ya. Misalnya kita lagi mau bikin acara terus jadi rame grupnya gitu ya. Jadi eh sorry. Jadi satuin tugas-tugas yang mirip-mirip gini kayak balas-balesin chat gitu. Itu biasanya saya pas anak-anak tidur gitu ya malam atau anak-anak tidur siang gitu saya biasanya balas-balesin baru terus apa namanya. Nah, jadi nggak selalu pegang HP terus gitu.
dan koordinasi organisasi misalnya bahas satu agenda gitu ya, program. Nah, itu pada saat perjalanan atau di jam istirahat kita, bukan saat sedang bersama sama anak gitu ya. Dan tidak mengambil hak anaknya gitu. Kemudian, nah untuk energi manajemen yang terakhir ya, jadi pertama yang bisa kita lakukan adalah kita kenali dulu ritme biologis kita ya, atau chronotype. Jadi eh, ada pasti waktu di mana energi kita tuh lagi peak-peaknya gitu, lagi high gitu ya. Nah, ini bisa kita pakai untuk tugas kognitif yang berat, misalnya ngerjain disertasi, ngerjain tesis ya, atau tugas kuliah gitu. Itu kan berat ya, butuh fokus gitu ya, bikin biar nilainya bagus gitu ya. Dan apa namanya, ini biasanya saya kerjain waktu anak tidur atau waktu di kampus gitu ya, waktu lagi anak-anak nggak di sekitar saya gitu kalau saya ya. Nah, ini yang perlu high energy. Ini bisa Mbak petakan juga apa kira-kira kegiatan yang perlu high energy dan apa kegiatan yang perlu middle energy aja udah cukup gitu. Contohnya misalnya tugas rutin rumah tangga ya, masak, cuci, bersih-bersih gitu ya, house chore biasa gitu. Nah, kemudian yang low energy ya atau slump. Nah, ini yang butuh low energy itu kayak balas chat tadi kan itu low energy ya. Nah, itu gunakan eh, untuk istirahat aja atau untuk tugas-tugas ringan tadi kayak balas chat aja atau cuman apa lihat-lihat misalnya ngintip medsos sebentar. Nah, itu kan butuh low energy gitu ya. Nah, jadi eh, yang poin penting adalah setiap orang punya puncak energi yang beda-beda ya. Jadi eh, ini kita petakan ya, agar kita tahu atau menghindari burnout dari diri kita gitu ya. Jangan sampai kita pas lagi high energy nih, pas lagi di kampus, pas lagi nggak ada distraksi apa-apa, kita malah balas-balasin chat, atau kita malah ngeliat-liat yang nggak penting, misalnya belanja online gitu ya, itu kan nggak penting ya. Nah, ini kan namanya jadi sia-sia gitu ya. Nah, kemudian pas lagi middle energy, malah kita harus ngerjain yang kayak lagi nyuci tiba-tiba kepikirannya ngerjain tesis kayak gitu itu kan jadinya distraksi juga akhirnya burnout sendiri gitu kan. Jadi makanya kita kenali ritme biologis kita dan kita petakan masing-masing di energi ini. Kemudian kita petakan juga apa itu deep work sama versus shallow work ya. Jadi deep work itu 1 sampai 2 jam fokus total tanpa gangguan gitu ya. Jadi matiin notif HP kita pas lagi belajar atau pas lagi nemenin anak main. Jadi sebenarnya anak itu nggak butuh banyak waktu untuk sama orang tuanya, dia hanya butuh quality time kan. Jadi waktu yang berkualitas aja gitu 1-2 jam sehari, insya Allah itu berkesan gitu ya. Sama, jadi deep work juga kita lakukan untuk tugas kuliah kita gitu ya. Kemudian misalnya nulis apa jurnal dan sebagainya itu dilakukan saat deep work. Dan kita juga petain apa yang shallow work gitu ya, pekerjaan yang bisa disambi gitu ya, misalnya dengerin murotal atau kajian ya, sambil lipetin baju ya, atau sambil masak ya, itu kan namanya shallow work, bisa barengan sama yang lainnya. Nah, ini jangan dicampur aduk pekerjaan yang nguras energi sama yang eh, kurang menguras energi gitu ya. Karena nanti perpindahan fokusnya itu bikin ada switching cost-nya gitu ya dengan perpindahan fokus. Kemudian yang ketiga adalah one touch ya. Jadi kalau sesuatu bisa dikerjain cepet ya, misalnya cuci piring kotor langsung setelah kita makan gitu ya, lakuin sekarang gitu ya, biar apa mencegah otak kita terbebani dari hutang kerjaan rumah gitu. Nanti kan ujung-ujungnya numpuk gitu kan. Jadi eh, untuk urusan rumah tangga ya, nunda hal kecil itu akan jadi tumpukan eh, tugas yang nanti akan mencuri energi mental terbesar kita gitu ya. Jadinya stres deh gitu. Baik, lanjut ya. Kemudian nutrisi dan istirahat ya. Jadi ada power nap ya, misalnya tidur 15 atau 20 menit gitu ya. Sebelum atau sesudah zuhur, Rasulullah pun tidur siang gitu ya untuk eh, apa namanya? Mencharge kembali gitu ya. eh, apa energi kita ya. Terus atau yang ibu-ibu boleh ikut tidur dengan anak. Kalau ini saya ngerasa ini powerful banget sih karena ketika anak tidur kita ikut tidur, insya Allah pas mereka aktif juga kita nggak stres gitu ngadepinnya. Nah terus tidur juga di waktu yang memungkinkan ya.
kalau bukan di waktu ini, pokoknya kita harus apa namanya istirahat itu penting gitu ya. Kemudian nutrisi otak juga, misalnya ada yang keasikan di lab sampai lupa jam makan gitu ya. Nah, jadi ini penting juga karena ngelewatin jam makan itu eh, apa sama aja kita nggak ngasih otak kita asupan gitu, akhirnya berakhir di brain fog gitu ya. Nah, jadinya kita harus banyakin asupan juga untuk otak kita ya, untuk tubuh kita dan fisik kita gitu ya, dan perbanyak eh, air putih juga. Nah, perlu diingat tadi ya, yang botol yang pertama kita bahas gitu ya, botol me time itu, atau botol istirahat atau me time tadi, itu kita nggak bisa menuang air dari botol tadi, apa namanya, eh, ke gelas, kalau misalnya botol itu kosong gitu ya. Mau apa yang dituang gitu. Nah, sama itu juga. Jadi ketika kita kurang nutrisi atau kita kurang istirahat juga, kita kurang me time, jadi kayak nggak ada energi yang bisa kita tuang ke gelas-gelas tadi gitu. Hai. Ya, kemudian selain fisik ya, kita harus juga menjaga energi ruhiyah kita ya. Kalau ibadah pagi hari itu anti skip ya, kalau bisa jangan pernah di skip, karena ini adalah proses recharging ya, bateri jiwa gitu. Sebagaimana jiwa kita datangnya dari Allah ya, dari alam eh, apa akhirat gitu ya. Jadi apa makanannya pun akhirat gitu ya, tilawah, beribadah kepada Allah, berinteraksi dengan Allah gitu ya, zikir pagi, nah itu kita kuatin terus. Nah, jadi eh, ketika kita merasa lelah gitu ya, secara mental, secara ruhiyah gitu ya, ruh kita capek, kita jangan cari eh, apa namanya healingnya itu misalnya eh, apa jalan-jalan atau apa, nanti akan balik lagi stres lagi gitu, tapi kita jaga energinya. Ternyata ruhiyah itu makanannya ya yang berhubungan sama Allah, karena ruh kita dari Allah gitu ya. Ya, jadi menjaga ruhiyah kita, kita apa namanya ibadah kita kita kencengin gitu ya, tiap hari anti skip, target-target hariannya misalnya harus 1 juz nih tiap hari gitu, atau setiap pagi harus zikir pagi gitu, itu nggak boleh lewat gitu ya. Kemudian niat juga kita lurusin, jadi setiap apa namanya kita lelah, kita kita mencoba apa bicara sama diri kita sendiri, ya Allah, surga emang gak murah, surga emang gak mudah ya, kalau mau mudah bukan surga namanya gitu ya. Jadi kita niatin aja ini jalan menuju surga Allah gitu ya. Jadi insya Allah niat yang lurus dari kita akan mengubah lelah kita menjadi lillah karena Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan itu akan memberikan energi tambahan atau boosting buat kita gitu ya. Nah, kadang kelelahan fisik juga seringkali berakar dari kekosongan jiwa ya. Ini penting ya. Jadi kalau misalnya kita, kenapa ya kok akhirnya ini kayak sering nggak mood atau sering lelah fisiknya juga, itu bisa jadi jiwa kita juga lagi kosong gitu ya. Nah, ketika satu lagi giving our best effort ya. Ketika misalnya kita udah ngambil peran baru nih, udah apa namanya, eh, kita udah ngambil, ya udah deh kita tambah peran kita satu lagi, ya daftar sekolah gitu ya, ya udah dijalanin aja, tetap kita kasih yang terbaik gitu ya. Eh, no excuse gitu ya. Oh, ya udahlah aku ibu rumah tangga, ngerjain tugasnya apa adanya aja lah, nggak usah bagus-bagus banget gitu ya, jangan kayak gitu gitu, karena kita tetap harus bisa ngasih yang terbaik dari diri kita gitu ya. Nah, oke, selanjutnya mungkin ini ada challenge ya. Jadi kan kita punya triple role nih semuanya, insya Allah dalam seminar ini ya. Jadi a day in my triple role life gitu ya. Misalnya share foto atau reels ya, yang merupakan apa namanya menunjukkan sisi nyata perjuangan kita gitu ya. Nah, perjuangan kita misalnya laptop di samping tumpukan cucian ya, atau buku kuliah di atas meja makan. Wah, ini dulu saya pernah post nih, jadi anak saya lahir itu Oktober, dan saya midterm evaluation itu Desember gitu ya. Masya Allah, bayi masih 2 bulan nih. Terus apa namanya revision due date-nya juga tanggal 19 gitu. Jadi waktu itu langsung dikejar deadline, Masya Allah gitu ya. Ini salah satu contohnya ya, contoh postingannya. Terus ceritakan juga misalnya satu hadis atau hikmah yang bisa menguatkan mbak-mbak semua ya. Eh, Terus kasih hashtag ini ya. Hai, ini silakan kalau ada yang berminat, insya Allah ada hadiah menarik ya nanti ya, Dewi.
Hai, itu mungkin dari saya. Kita banyak diskusinya di ini aja kali ya, pas tanya jawab. Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Jazakillah khair Marani atas ilmunya yang sangat selalu menampar gitu ya. Dan menjadi apa ya, recharge untuk kita kayak lebih memahami diri sendiri gitu. Kayak tadi dibagi-bagi prioritasnya apa, perannya sebagai ibu, sebagai student, Hmm. eh, sebagai apa lagi dia, sebagai pendakwah. Nah, tanpa Ya. berlama-lama kita langsung diskusi aja ya Mbak. Saya bacakan pertanyaan ini dari ada Mbak Mawar Kusuma Wardani. Izin Kak, izin bertanya, bagaimana mengatasi perasaan useless karena jadwal yang kita atau yang kita atur bubar jalan akibat baby nempok tidak bisa ditinggal. Terima kasih. Hmm, hmm, hmm. Iya. Oke, yang jawab dulu kali ya Dewi ya. Boleh, Mbak? Hmm. Ya, terima kasih Mbak Mawar ya pertanyaannya. Ini pasti dialamin sama semua ibu ya. Mungkin mungkin ya ada yang berpikir kayak, wah ketika punya anak kok jadi kayak apa menghambat banget gitu ya. Ibaratnya gitu ya, tanda kutip kayak jadi apa namanya? Wah, jadwal udah disusun ini gitu terus tiba-tiba apa jatuh semuanya kayak domino gitu ya. Apa roboh semua gitu akibat baby apa nggak mau ditinggal. Ini mom guilt ini emang sering terjadi ya, apa rasa bersalah ibu ini emang sering terjadi, tapi percayalah Mbak, maksudnya eh, apa kita bisa ngerjain itu nanti gitu. Apa namanya? Ya, Nak. Tunggu dulu ya. Eh, tadi mana itunya? Habis. Ya, eh apa? Anak kita itu cuman punya kita gitu ya. Kalau kita masih ada waktu lain dan apa namanya? eh, apa anak kita itu bergantung sepenuhnya sama kita, sedangkan tugas-tugas itu nggak bergantung sama kita gitu ya. Jadi mungkin bisa kita atur lagi skala prioritasnya dan nggak terlalu merasa bersalah. Kamu udah yuk apa Mbak udah jadi ibu yang sangat baik gitu ya, insya Allah. Dan Allah pasti udah menilai ibu yang baik itu. Semoga nanti suatu hari walaupun apa jadwalnya bubar, tapi tetap Allah mudahkan gitu ya dengan kita menjaga amanah Allah ini yang nomor satu kan anak gitu ya. Baik, itu penting. Jadi nggak apa-apa, nggak usah merasa bersalah. Itu baik-baik aja gitu ya. Insya Allah apa namanya diikhlaskan aja. Semoga dengan ini Allah mengganti dengan yang lebih baik gitu, dengan jadwal yang lebih baik ke depannya. Kemudian yang selanjutnya Mbak itu aja Rani. ya. Mm, Iya, mm, mm. terima kasih Mbak Rani. Mbak Mawar, oh sudah ya Mbak. Alhamdulillah. Boleh pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ayu Sapitri, Mbak Rani. Mm. Bagaimana agar bisa seimbang antara organisasi, belajar, dan keluarga, dan Mm, bisa mm. menjalaninya secara maksimal seluruhnya? Terkadang Iya, iya, iya. saya karena sibuk organisasi, sehingga mempengaruhi waktu belajar saya sama Iya. keluarga, sehingga kurang maksimal di salah satu peran. Gitu, Mbak. Mm, mm. Iya, iya, iya. Hmm? Apa ini? Apa ada? Ipin adik. Nah, ya jadi apa namanya? Emang kadang susah ya mau seimbang semuanya barengan itu. Pasti ada yang satu lagi high-high-nya, yang satu lagi apa? eh, jadi agak lebih ditinggal gitu ya. Nah, mungkin ketika kita lagi terlalu sibuk sama organisasi, mungkin emang lagi ada project yang harus dikerjain apa? Ada target ya, lebih ada targetan yang mendesak gitu. Jadi nggak apa-apa. Tadi kan kita ada belajar skala prioritas. Jadi ketika emang target itu di organisasi itu mendesak dan penting gitu ya, itu nggak apa-apa kita prioritasin dulu. Pasti emang bakal lebih berat sebelah sama organisasinya gitu ya sebelum apa dibanding sama keluarga maupun sama studi gitu ya. Ya, untuk sementara waktu nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian di kemudian harinya baru diperbaiki lagi gitu ya, diperbaiki kemarin kan sibuk yang ini, coba sekarang switch gitu ya. Apa namanya, misalnya setelah beres organisasinya gitu di apa keluarganya dioptimalin, misalnya tadi kayak apa tadi kan ada mbak-mbak juga yang misalnya traveling sekeluarga gitu ya, mungkin itu bisa membayar gitu ya, atau apa
meningkatkan lagi quality time bareng keluarga, membayar yang kemarin sempat hilang sementara gitu karena sibuk ngurusin organisasi gitu. Mm-mm. Papa. Iya, Masya Allah. Terima kasih, Mbak Rani. Apakah ada pertanyaan lagi, Mbak? Nah, ini ada lagi, Mbak. Ada dari Mbak Imelda. Mbak, izin bertanya, bagaimana caranya tetap semangat menjalankan semua kewajiban antara peran ibu, istri, dan mahasiswa? Boleh tahu, Mbak, contoh visi misi pernikahan seperti apa? Terima kasih. Insya Allah. Iya. Hai, Mbak Imelda. Mbak Imelda udah nikah belum ini? Iya. Eh, Gimana ya? Untuk semangat, emang ya, apa namanya? Pastilah ya, setiap pernikahan, setiap apa eh, hari-hari yang dijalani itu pasti nggak selamanya kita 100% gitu ya. Pasti ada waktunya kayak kita yang 100%, suami kita yang 10% gitu, lagi capek-capeknya, atau lagi suami kita yang lagi gambarunya gitu, lagi ini-ininya, lagi apa semangat-semangatnya, kita yang lagi mager gitu ya. Jadi saling mengisi aja sih sebenarnya, apa namanya. Terus kalau tetap semangat, eh, karena juga kalau lagi males ya, kalau lagi capek gitu ya, ya nggak apa-apa, ambil ambil waktu dulu aja untuk lebih banyak me time-nya gitu dibanding eh riuhnya gitu. Kalau terus apa namanya, yang penting kita jangan sampai burn out aja. Tadi kan kita tahu juga ya, eh misalnya energi kita lagi low-lownya nih, nah mungkin nanti di hari yang high-nya itu kita optimal banget gitu. Saya pernah kayak 4 hari beresin dia tuh tulisan tesis gitu, nunggu lagi high-high-nya gitu ya. Nah, ntar pas lagi low-low-nya ya, misalnya, ayo kita jalan-jalan aja yuk sekeluarga gitu. Jadi itu kalau saya sih menjaga semangatnya kayak gitu gitu ya. Jadi tadi kategorisasi energi itu sangat penting gitu. Dan kita yang tahu kapan energi kita. Makanya tadi kan setiap puncak energi orang-orang tuh beda-beda gitu. Nah, kemudian visi misi pernikahan ya. Eh, Ya ini juga penting dibicarakan sama suami ya. Jangan sampai kita sama suami itu punya target yang beda gitu ya. Dan kalau bisa dari awal nikah udah sevisi gitu ya. Misalnya mau anak-anak yang eh, kita mau bentuk misalnya generasi robani gitu ya, anak-anak yang soleh. Ya kita apa namanya punya kurikulum misalnya. Abis maghrib nggak ada nonton, nggak ada TV ya. Saya dari kecil juga kayak gitu ya sama orang tua saya gitu. Jadi habis maghrib tuh ada ngaji sama-sama gitu ya. Ada ada kumpul kayak mentoring keluarga gitu lah ya istilahnya. Jadi dan ada misalnya eh, apa dan selalu misalnya seminggu sekali ada kayak kulineran keluarga gitu. Jadi apa namanya visi misinya itu jelas gitu ya. Jangan sampai bentar nih. Jadi gimana sih? Mau apa nih? Ya, maaf ya. Ya, itu tadi ya. Jadi eh, apa visi misinya sama suami itu udah dicanangkan gitu dan saling mengisi ketika eh, apa kita lagi nggak semangat, suami yang semangat gitu. Atau lagi dua-duanya nggak semangat, kita cari refreshing apa gitu misalnya.
Ya, jadi komunikasi juga penting, jangan sampai dikomunikasikannya bukan ngambek gitu ya, tapi kayak diomongin aja gitu, contohnya. Itu. Atau cerita hari-hari ngapain aja, itu tuh udah sangat, apa namanya, penting juga untuk menjaga semangat ya. Gitu. Untuk apa, menjalankan semua kewajiban kan, karena perempuan tuh 20.000 kata kan ya per hari. Gitu. Jadi kalau bisa itu dikeluarin gitu, jadi biar lebih lega. Hai. Iya, terima kasih Marani atas jawabannya. Boleh dari Mbak sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa langsung diskusi. Nah, ada Mbak Iva. Mbak Iva dipersilakan, Mbak. Oke, terima kasih atas waktunya. Coba ya. Assalamualaikum, Mbak. Mungkin pengen nanya karena hmm, salah satu yang di-mention Mbak dari tadi itu salah satunya tentang visi ya, Mbak. Terus karena Mbak ini lagi studi juga, terus mungkin eh dan juga lagi jadi ibu gitu ya. Aku pengen penasaran gitu Mbak, gimana cara Mbak menjaga visi itu gitu dari mungkin kan visi itu dibangun dari Mbak single juga kan pasti ya gitu. Terus dari Mbak single terus akhirnya Mbak benar-benar bisa jadi ibu sekaligus mungkin sekarang yang terus belajar juga gitu di baik formal mungkin di non formal Mbak juga banyak ikuti kegiatan-kegiatan apa ya pengayaan ilmu pengetahuan juga dan seterusnya mungkin pengen tahu gimana Mbak ngejaga visi itu dan terus akhirnya gimana Mbak menurunkan itu ke dalam keluarganya gitu mungkin ke keputusan Mbak akhirnya menikah terus terhadap pendidikan anak-anaknya dan sampai sekarang sama yang kedua mungkin ini Mbak mungkin ada tips kalau misalnya mau studi ke Jepang gimana? Apakah selanjutnya kita bisa sharing atau nanya-nanya gitu kalau misalnya mau persiapan studi ke Jepang karena eh, kebetulan interest juga gitu untuk melakukan persiapan studi ke Jepang. Itu Mbak, terima kasih. Siap. Terima kasih Mbak Iva pertanyaannya ya. Mungkin kita udah punya ya visi misi anak dari tadi, misalnya dari pas single gitu ya. Harus ini, harus ini, harus ini misalnya gitu target-targetnya. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya, dan kita apa, pelajarin juga relativitasnya gitu ya, dengan ini relate nggak kalau di sini, misalnya waktu kita bikin itu visinya di Indonesia gitu ya, ternyata kita alhamdulillah Allah kasih rezeki tinggal di Jepang nih sekarang, di apa studi di sini, dan ternyata lama di sini gitu misalnya. Oh iya, jadi bergeser pun nggak apa-apa gitu ya, misalnya tadi waktu di Indonesia misalnya anak harus sekolah Islam gini-gini atau apa gitu, nah sekarang di Jepang misalnya, kan di sini sekolah Islam misalnya nggak banyak. Terus ternyata kita minoritas nih orang Muslimnya gitu, bukan semua Muslim. Jadi kita ubah lagi, kita revisi lagi gitu ya visi misinya. Yang penting di sini karena dia sendirian yang Muslim gitu, berarti gimana akidahnya kuat gitu ya. Jadi gimana di rumah itu terbentuk imun imun akidah, imun Islamnya gitu ya. Jadi ada apa, dia kuat secara akidah walaupun di luar banyak yang nggak apa sama dengan dia gitu, tapi dia bangga gitu menjadi seorang Muslim gitu. Kita misalnya visinya itu, jadi misinya apa misalnya, eh, apa, menanamkan di rumah itu sumber apa, eh, sumber belajar pertama harus dari rumah. Terus yang kedua misalnya tetap ikut TPA gitu ya. Jadi anak-anak nggak merasa sendirian. Misalnya walaupun di negeri minoritas gini, dia tetap ngerasa punya teman sesama Muslim gitu. Nah gitu, itu pasti berubah ngikutin zaman ya, dan ngikutin keadaan yang sekarang lagi di apa namanya dialami gitu ya. Gitu. Jadi insya Allah visi misinya nggak kaku ya, dan bisa didiskusikan lagi sama suami gitu ya. Dan lihat juga apa, eh, kebutuhan anaknya gitu ya. Dan ini kebetulan anak saya yang pertama itu dia kinestetik banget gitu ya, aktif kabur sana sini. Dewi juga tahu ya. Iya, jadi nah apa yang kedua ini cukup kalem gitu ya, kalem, lebih ke observer gitu ya. Nah jadi kita bisa bikin visi misinya juga yang sesuai sama karakter anak gitu nantinya gitu. Kemudian untuk tadi sekolah ke Jepang ya, itu bisa dibikin ini ya, apa, boleh dibikin dulu pertama kayak eh, pertama itu pasti research plan kalau masuk ke Jepang, karena Jepang itu mostly ya master atau doctoral by research ya, bukan by course gitu. Jadi di sini tuh pasti kayak kamu mau ngerjain apa di sini gitu ya, atau udah
dan harus udah dapet sensei kalau di Jepang itu gitu. Jadi kalau udah dapet sensei, udah tahu mau ngerjain apa juga, udah punya research plan, insya Allah itu udah gampang masuknya gitu ya. Kalau udah, apalagi kalau udah punya sensei, karena biasanya juga ada sensei yang punya beasiswa juga gitu. Dan ya jadi kalau buat saya, kalau ada orang yang nanya gimana cara kuliah di Jepang, dapat sensei itu udah paling nomor satu, insya Allah. Karena di sini tuh sampai ada yang ngomong kayak sensei itu satu di bawah Tuhan gitu, kayak parah banget gitu. Sampai ada yang ngomong gitu karena emang otoritas sensei di sini tuh cukup tinggi banget gitu. Kadang bisa ngerubah regulasi juga gitu. Jadi kalau kita udah punya kepala nih, udah punya labnya, insya Allah masuknya gampang. Insya Allah pas admission eh, entrance exam dan sebagainya itu pasti udah lulus kalau misalnya udah punya supervisor gitu. Hai. Oh ya kalau buat mau ke medical ya Mbak, jadi medical Tsukuba ya, mereka itu bikin kayak apa ya, bukaannya itu umum, terbuka secara umum, itu nya U to U, tapi kayak G2G gitu. Jadi dibuka secara umum, semua orang bisa daftar gitu ya. Kalau U to U kan biasanya antar individu doang sama senseinya gitu ya. Kalau ini enggak, jadi dibuka umum, semua orang boleh daftar, tinggal pilih supervisornya, hubungin kalau supervisornya tertarik sama jika kita sama eksperimen kita, nanti eh, udah apa ya, kayak oh oke saya mau jadi supervisor kamu, baru kita apply gitu sih max-nya. Baru kita apply tadi medicalnya itu. Nah, ketika lulus itu udah lulus langsung medicalnya sama max-nya gitu, udah otomatis dua-duanya. Jadi kita pas daftar itu kita udah megang sensei, jadi kayak itu lumayan persaingan antar sensei juga sih, karena mereka pada megang anak-anak juga kan yang calon-calon mahasiswa gitu juga gitu. Dan kalau mau lebih kuat lagi, cari sensei yang udah PI ya, bukan yang associate, tapi yang udah profesor gitu. Itu lebih kuat ininya, hierarkinya. Di Jepang kan hierarkial banget ya, gitu. Baik. Masya Allah, terima kasih Mbak Rani. Terima kasih juga Mbak Iva atas pertanyaannya. Ini Mbak ada pertanyaan lagi Mbak dari Mbak Maya Lestari. Bismillah, izin bertanya Mbak, bagaimana cara Mbak Rani membagi 24 jamnya Mbak di setiap harinya? Oh iya, mungkin yang tadi ya. Tadi time management. Ya, eh, ya kurang lebih saya kayak gini sih waktu masa studi kemarin gitu ya. Jadi kerasa banget ketika misalnya pagi kita skip gitu ya, karena capek misalnya ketiduran lagi, akhirnya kalau saya usahain at least tilawah gitu ya. Tilawah tuh wajib gitu. Kalau ketika nggak tilawah tuh seharian jadi uring-uringan gitu. Kadang kayak aduh aku capek banget ya ngurusin ini itu gitu. Jadi menurut saya dini hari yang subuh harus ibadah itu jangan di skip gitu ya. Jadi amalan yaumiyahnya ditargetinnya pas itu gitu ya. Kemudian ya saat pagi awal saya siap-siapin, suami kan di Chiba, kampusnya agak jauh ya dari Tsukuba 2 jam gitu. Kemudian saya siap-siap ke lab juga sekalian nganter anak gitu kan. Nah kemudian tadi yang food prep saya cuma masak itu waktu weekend, jadi udah ada di kulkas, tinggal di microwave aja gitu. Atau kok di Indonesia lebih enak lagi ada GoFood kan? Iya, kalau saya akan jadi ini kayaknya akan jadi pelanggan GoFood kalau saya tinggal di Indonesia gitu ya. Itu sangat-sangat memudahkan daripada harus berjam-jam di dapur. Boleh berjam-jam di dapur tapi mungkin weekend gitu ya. Kemudian pas waktu produktif tuh saya optimalin banget gitu ya kuliah. Saya eh, beresin. Saya juga kalau ngerjain tugas nggak pernah ngasal gitu ya. Jadi walaupun ibu-ibu alhamdulillah eh, apa transkripnya bagus gitu ya. Jadi jangan sampai itu jadi excuse kita gitu ketika ya udahlah aku ibu-ibu apa adanya aja, jangan sampai kayak gitu tadi yang saya bilang. Atau organisasi, saya ikut kemuslimahan di sini, FKMIT gitu ya, forum forum keluarga muslim, atau pernah juga PPI waktu awal-awal kuliah master dulu. Nah, itu juga dan ngajar TPA juga gitu ya. Nah, jadi eh, apa itu dioptimalin pas waktu produktif, waktu malam saya nggak banyak pegang gadget ya, karena fokus ya makan makan malam dan quality time sama keluarga gitu. Dan kalau anak tidur, ikut tidur. Kalau enggak kita bakal burn out banget, capek gitu.
Masya Allah. Terima kasih Mbak Rani atas jawabannya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari Mbak-Mbak sekalian? Bisa langsung raise hand, tanya Mm-mm. langsung ke Mbak Rani. Boleh, boleh. Boleh tadi tentang hmm, muslimah tadi atau tentang studi di Jepang atau apa? Boleh, boleh, boleh. Ya. Mungkin Oke. dari saya itu Mbak, pernah nggak sih Mbak Rani ngerasa kayak overwhelmed gitu dengan banyaknya peran gitu dan ya akhirnya jatuhnya burn out gitu Mbak. Mm-mm. Gimana ya harusnya gitu? Mm. Gimana Mbak? Mm-mm. Pernah lah, pernah pastinya kayak iya. Kok saya sih suka curhat juga ya sama ibu, sama umi saya gitu. Suka curhat, abis itu apa namanya? Selain itu, saya juga kadang minta me time sama suami, tolong bawa anak-anak lah semuanya gitu ya. Karena beda banget stres ngurusin anak sama stres misalnya eksperimen gitu ya. Soalnya kan kita ngadepinnya orang kita ngadepinnya sesuatu yang terkontrol gitu ya. Dan apa namanya under control semuanya, terus apa terukur gitu ya. Sama misalnya diskusi sama saya walaupun bikin stres gitu selesai diskusinya. Tapi itu kan orang yang otaknya udah sempurna gitu ya, akalnya udah sempurna. Sedangkan ngadepin anak kecil tuh bagi toddler gitu ya kadang tuh ya ampun manusia tersibuk di dunia deh pokoknya ada aja proyeknya tiap ini gitu ya. Nah, jadi kadang yang bikin stres kalau di saya malah lebih ke anak sih gitu jadinya kadang saya minta suami untuk take over gitu coba dibawa dulu anak-anaknya pergi gitu jadi kadang suka dibawa ke taman sama abinya gitu terus dibawa belanja-belanja sama abinya gitu jadi saya pun me time-nya sebenarnya nggak beresin rumah gitu tapi dengan rumah bersih gitu ya, matanya enak dilihat gitu. Jadi itu lebih menyenangkan hati gitu ya. Jadi alhamdulillah ke charge lagi pas anak-anak datang, saya bisa in charge lagi megang anak-anak dengan apa namanya optimal. Ya Allah. Gitu tadi ya, saya jadi ingat kata-katanya Mbak Rani tadi, gimana kita mau ngisi gelas yang lain kalau diri kita sendiri nggak ke recharge gitu. Ya, Masya Allah, terima kasih Mbak Rani. Boleh ada pertanyaan lagi dari Mbak sekalian? Boleh terkait studi atau dakwah? Atau mau sharing juga boleh. Kayak biasanya gimana untuk apa mengatasi burnout-nya. Oke, karena mungkin sudah nggak ada yang tanya lagi Mbak, eh, Mm-mm. boleh closing statement dari Mbak Rani kayak untuk penyemangatin kita gitu. Jangan takut ambil banyak peran gitu dan tetap amanah tanggung jawab dengan apa yang kita pilih peran tersebut gitu Mbak. Mungkin balik ke hadis tadi kali ya. Ini juga salah satu eh, apa namanya pengingat buat kita semua gitu ya. Jadi ingat-ingat aja ketika kita merasa sibuk, kita merasa kayak sampai nggak punya waktu untuk diri sendiri ya. Kembali lagi ke tadi, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah mempekerjakannya ya. Jadi kita positive thinking gitu, kita berhusnuzon sama Allah. Oh berarti aku makin sibuk nih, Allah makin sayang ternyata. Allah mau naikin, tambah naikin derajat kita gitu ya. Allah mau ngasih surga yang lebih bagus lagi ternyata gitu ya. Jadi kita pun lebih ikhlas gitu menjalaninya ya karena ternyata Allah lagi ngasih taufik nih sama kita. Allah itu lagi ngasih pertolongan khusus buat kita ya agar kita bisa beramal terus beramal solih gitu ya sampai sebelum kematian kita gitu ya. Apa namanya sempat kemarin juga baca di medsos gitu ya kalau kenapa sih perempuan ketika misalnya disuruh-suruh apa atau ngerjain kerjaan rumah kewajibannya di rumah malah kayak dibilang kayak babu, sedangkan kalau ngerjain kerjaan dari supervisor atau dari di kerjaannya malah dibilang wanita karir gitu. Itu kan timpang ya. Padahal yang dikerjain juga sama-sama mulia gitu ya. Kewajiban di rumah itu sama mulianya sama kewajiban kita di luar gitu ya. Jadi nggak ada yang lebih mulia satu sama lain, nggak ada gitu ya. Jadi dan bahkan secara skala prioritas ngurusin rumah itu malah jadi eh, yang lebih utama gitu ya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita sibuk, kita harusnya semakin bangga ya karena Allah udah mempekerjakan kita ya dan menyibukkan kita dalam kebaikan ya, bukan dalam kemaksiatan. Banyak orang di dunia ini
sibuk dalam maksiat gitu hari-harinya gitu. Ya, jadi ketika kita sibuk dalam kebaikan, justru harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Itu iya, deh. iya, Masya Allah. Terima kasih Mbak Rani atas pengingatnya, remindernya gitu ya. Bismillah, semoga kita semuanya senantiasa luruskan niat kita gitu ya untuk mencari keridhaan Allah di semua peran gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Mbak Rani, terima kasih atas sharingnya. Mungkin saya mau izin memberikan ini, Mbak, sertifikat penghargaan melalui ini, melalui layar. Baik, baik. Oh, ini di stop share dulu ya. Ya, Ya, oke. oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Rani atas ilmunya. Senang sekali rasanya bisa diskusi dengan Mbak Rani, kemudian mendengar insight dari Mbak Rani. Semoga ya membawa keberkahan untuk kita semuanya. Nah, berikut ini adalah penghargaan dari kami, sertifikat untuk Mbak Rani. Semoga bisa diterima, Mbak. Terima kasih banyak. Jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mari kita isi dulu teman-teman untuk presensinya bisa di-scan dari layar ini atau mungkin di kolom komentar ada link presensi boleh diisi terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu mungkin kita bisa dokumentasi terlebih dahulu bersama Mbak Rani. Mari on cam, Mbak sekalian, kita dokumentasikan bersama eh, bersama Mbak Rani. Tidur nih, Oh, bocah. tidur. Masya Allah. Alamatnya. Ya, boleh on cam terlebih dahulu. Boleh dibantu sama Mbak Dewi Susilawati ya untuk itu ya Mbak ya, dokumentasinya minta tolong. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Waduh. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Rani. Sebelum itu, terima kasih juga Mbak Dewi atas bantuannya. Sebelum itu, mari kita tutup dengan dengan membaca doa. Di sini saya ingin mengundang Mbak Sari untuk memimpin doa. Apakah ada Mbak? Oke, kalau belum ada, mari kita sama-sama tutup kegiatan hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak sekalian, semoga ilmu yang kita dapatkan berkah. Dan terima kasih juga Mbak Rani, semoga ilmu yang dibagikan ini menjadi amal jariah gitu ya. Nanti insya Allah, amin. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar-lancar puasanya semua ya. Ya, terima kasih Mbak Rani. Jangan Baik, lupa, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pamit ya. Ya Mbak, terima kasih Mbak. Jangan lupa challenge-nya teman-teman, insya Allah ada hadiah dari kami. Ditunggu challenge-nya. Terima kasih. Makasih, Kak. Sama-sama. Selamat beraktivitas kembali.